salam sejahtera. Semoga kalian semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Swesti Anjamiana Bentri, STR SNMSN. Saya dosen tetap di Institut Informatika Indonesia Surabaya, tepatnya di program studi Desain Produk. Video ini merupakan bentuk dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKT-PT sebagai upaya saya dalam mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Sentek di tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan salah satu dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah Basic Drawing. Basic Drawing ini adalah mata kuliah yang kita pelajari di semester 1 dengan bobot SKS 3 dengan kode mata kuliah KV4102014. Basic Drawing ini adalah mata kuliah yang punya tujuan untuk mempelajari dasar-dasar menggambar. Dasar-dasar menggambar ini meliputi cara menggambar garis dasar, garis sketsa, kemudian perspektif, proporsi manusia, dan shading menggunakan pensil. Pengetahuan paling dasar di membuat gambar ini perlu dipahami oleh mahasiswa agar bisa meningkatkan keterampilannya dalam menggambar sebelum masuk ke proses digital. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan menggunakan pensil sebagai alat gambar dan hasil karyanya nanti akan berupa hitam putih atau dalam bentuk arsiran. Capaian pembelajaran yang akan kita lalui dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan sumber daya manusianya sehingga memiliki keterampilan dasar dalam desain komunikasi visual, khususnya pada keterampilan menggambar dasar, dan juga berkompeten dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian, mahasiswa bisa mewakili wawasan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat dalam berbagai bidang di khususnya desain. Lalu, mahasiswa mampu bekerja sama dengan seluruh pengambil keputusan di dalam masyarakat atau pelaksana kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, mulai dari tahapan pelaksanaan, kemudian implementasi dan evaluasi terutama di dunia desain. Yang selanjutnya adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, siswa dapat memahami tahapan-tahapan dalam proses menggambar menggunakan pensil, lalu mengenal secara detail bagaimana teknik menggambar manual menggunakan pensil dan juga aplikasi menggambar perspektif. Kemudian siswa dapat menguasai teknik menggambar mulai dari sketsa hingga teknik shading yang digunakan untuk menggambar realis. Siswa juga dapat menguasai cara menggunakan pensil sebagai alat bantu mereka dalam menggambar dan juga menggambar bentuk yang memang sudah jadi. Penilaian pada mata kuliah Basic Drawing ini dibagi menjadi 4 persentase. Yang pertama adalah 30% untuk UTS, yang kedua 40% untuk UAS, kemudian 15% untuk tugasnya, dan 15% untuk lain-lain. Lain-lain di sini mencakup pada absensi, kemudian keaktifan mahasiswa, dan attitude selama melakukan pembelajaran. Materi yang akan diajarkan pada mata kuliah Basic Drawing ini berkisar pada yang pertama, mengenal arsiran dan cara pengaplikasiannya, menggambar kubus dan silinder, menggambar objek perabotan, menggambar bahan sayuran dan juga buah-buahan, kemudian menggambar sudut pandang 1, menggambar sudut pandang 2, menggambar sudut pandang 3, kemudian menggambar perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang, lalu menggambar anatomi wajah, menggambar anatomi tubuh, menggambar ekspresi manusia, dan yang terakhir adalah menggambar figur. Akses materi pembelajaran untuk mahasiswa akan kami upload di dalam sebuah drive. Di dalam drive tersebut akan ada RPP dan RPS, lalu materi pembelajaran selama 1 semester, dan video pembelajaran yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat membuka dan mempelajari kembali apa yang sudah mereka pelajari. Atau kami melalui aplikasi dan web yang ada di Institut Informatika Indonesia Surabaya menggunakan portal mahasiswa ataupun Vkampus seperti yang akan saya linkkan di sini, sehingga mahasiswa dapat membuka kapanpun dimanapun ketika mereka sedang menggunakan device yang mereka punyai.
Referensi buku yang kami gunakan ketika melakukan mata kuliah yang pertama adalah buku dari Khairul Anwar, Panduan Mudah Menggambar Potret Scribble. Lalu ada Tri Edi Marga, Mastering Pensil 3 Tahap Praktis Mahir Menggambar dari Nol. Kemudian ada Irfan Abdul, Drawing Magic, Panduan Menggambar Ilustrasi dan Wajah dengan Pensil. Dan yang terakhir ada Milky Endro yang judulnya adalah Teknik Dasar Menggambar Bentuk, Cara Mudah Belajar Menggambar. Selain referensi buku yang sudah saya sebutkan tadi, kami juga menyediakan referensi berupa jurnal yang sebenarnya merupakan aplikasi dari bentuk gambar itu sendiri, sehingga bentuk dari pembelajaran mata kuliah basic drawing ini bisa digunakan ke dalam jurnal yang kita susun. Contohnya ada di jurnal Artika. Ini adalah jurnal desain milik Institut Informatika Indonesia Surabaya. Lamannya ada di samping. Contoh-contoh dari jurnal tersebut adalah perancangan buku ilustrasi sebagai sarana edukasi dan dukungan sosial terhadap penderita skizo. Kemudian ada penciptaan komik webtoon sebagai sarana edukasi bagi remaja tentang perilaku berkomentar yang baik di sosial media. Kemudian perancangan ilustrasi tentang toxic relationship bagi pasangan usia sebelum menikah melalui microblog Instagram. Selain itu, terdapat juga jurnal yang dipublikasikan oleh Jurnal Konstelasi volume 3 nomor 2 mengenai perancangan komik digital untuk mengedukasi remaja tentang isu pembajakan film yang akan saya sertakan linknya. Metode pembelajaran pada mata kuliah basic drawing ini menggunakan metode DAR atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini digunakan untuk menyampaikan materi secara keseluruhan. Kemudian interaktif yang ada di sini mengacu pada interaksi yang dilakukan selama perkuliahan berlangsung. Dan assessment digunakan untuk mencari solusi dan diskusi bagaimana cara untuk menggambar yang baik dan benar dengan mengadakan sesi tanya jawab. Sistem pembelajaran dari mata kuliah basic drawing ini adalah mahasiswa memperhatikan dan mendengarkan sehingga mereka dapat menyerap ilmu yang sudah saya berikan selama materi disampaikan. Kemudian mereka akan melakukan pengamatan objek pada gambar yang ingin mereka jadikan objek gambar. Dan yang terakhir adalah proses praktek, di mana kita akan melakukan praktek secara bersama-sama di dalam kelas. Pada pertemuan pertama di setiap mata kuliah, termasuk basic drawing ini, saya akan memberikan kontrak kuliah terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya menyampaikan larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh mahasiswa selama mata kuliah saya berlangsung. Yang pertama adalah tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh berbicara sendiri selain di luar dari topik pembahasan. Kemudian tidak ada diskusi di dalam diskusi, jadi kita hanya menerapkan diskusi dua arah. Kemudian tidak boleh bermain gadget yang tidak digunakan untuk materi pembelajaran. Perkuliahan basic drawing ini akan dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang, di mana itu akan dilakukan selama 3 jam. Mahasiswa hanya boleh terlambat selama 15 menit, sehingga apabila melebihi waktu 15 menit, maka mereka tidak akan mendapatkan absen dan tidak diperkenankan untuk mengumpulkan tugas. Selama mata kuliah berlangsung, saya akan mengarahkan untuk komunikasi dua arah, dan di sini saya memposisikan diri saya sebagai partner kaum ilmuwan mahasiswa sehingga mereka diperbolehkan untuk memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan yang mereka punya dan secara sopan supaya kita terjalin komunikasi yang baik. Dalam mengemukakan pendapat, mahasiswa boleh melakukan penyampaian pendapat mereka secara terbuka, asal sopan, baik, tepat, dan tidak digunakan untuk menjatuhkan sesama. Kita juga akan melakukan proses yang biasanya kita pakai, yaitu adalah proses diskusi. Jadi mahasiswa boleh bertanya apa saja yang mereka tidak pahami selama perkuliahan berlangsung. Pada pelaksanaan UTS dan UAS-nya, saya tidak membuka ujian susulan untuk UTS maupun UAS-nya, sehingga apabila mahasiswa tidak melakukan pengumpulan tugas pada UTS dan UAS, maka resiko akan mereka tanggung sendiri. Sehingga akan dihimbau bagi mahasiswa untuk memperhatikan jadwal dari setiap ujian yang berlangsung dan batas akhir di mana tugas tersebut dikumpulkan.
Tindakan fatal yang saya tidak tolerir adalah plagiasi. Jadi dalam bentuk apapun, baik itu dari mengambil gambar di internet maupun referensi terbuka lainnya, maka saya akan memberikan nilai 0 pada tugasnya. Apabila tugas UAS tidak dikerjakan, maka secara otomatis nilainya akan E. Kalau mendapatkan nilai E, maka mahasiswa perlu mengulang kembali mata kuliah di semester selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang basic drawing ya, tentang mata kuliah kita pada hari ini, sama seperti minggu lalu. Masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita ngapain aja? Belajar apa kita? Ayo. Perspektif. Oh ya, perspektif dari sudut pandang. Ya. Ada 3 kan ya kemarin ya? Apa aja? Disebutkan tolong. Yang pertama, sudut pandang. Mata dulu ya, terus ya, terus iya, mata cacing atau mata kucing. Nah sekarang kita mau belajar perspektif yang lanjutan dari sudut pandang itu tadi. Kan kemarin kita udah belajar ya gimana cara menggambar itu kalau misalnya kita lihat dari atas, dari tengah mata normal, dan juga dari bawah atau mata cacing atau mata kucing itu ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang gambar perspektif yang literally perspektif. Jadi perspektif ini adalah sebuah gambar atau kita biasanya adalah nyebutnya apa ya, sudut pandang begitu, yang menggambarkan sesuai dengan kemampuan mata manusia. Kita itu kan punya alat pandang yang sangat luar biasa ya, yang diberikan oleh Tuhan, yang punya sistem. Kalau misalnya benda yang semakin jauh itu kelihatannya semakin apa? Semakin kecil. Kalau kita melihat benda yang objeknya itu ada di depan kita atau dekat dengan kita, maka objek itu akan terlihat semakin besar, begitu. Nah, perspektif ini menggunakan teknik atau proses kerja yang seperti itu. Jadi, gambar perspektif ini merupakan teknik atau cara atau metode yang biasanya memang digunakan dalam menggambar sebuah objek. Bisa berupa benda ini bisa yang mati dan hidup ya, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Terus ruangan, interior atau bangunan. Jadi perspektif ini memang biasanya digunakan untuk menggambarkan landscape atau pemandangan begitu. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, ternyata memang dapat kita ketahui kalau misalnya gambar perspektif ini digunakan untuk menggambar objek yang tingginya atau besarnya itu lebih besar daripada manusia begitu. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita ngomongin manusia, ya bisa, tapi pasti ada landscape di belakangnya ya, ada pemandangan di belakangnya. Jadi gambar perspektif ini menghasilkan gambar yang akan memberikan kejelasan dari pengamatan objek dari bentuk terbesar sampai nanti bentuk terkecilnya itu bagaimana. Nah untuk itu kita itu butuh mendalami atau mengikuti cara kerja mata manusia, di mana kalau kita melakukan pengamatan begitu ya, itu kan biasanya gambar perspektif ini memberikan bentuk alternatif yang banyak. Kayak misalnya kita pakai sudut pandang mata manusia, itu kan berarti yang paling mengecil adalah yang paling belakang kan gitu ya. Kalau dari atas berarti yang paling mengecil adalah yang paling bawah. Terbalik lagi kalau misalnya kalau kita lihat dari bawah berarti yang paling kecil adalah yang paling atas. Nah ini banyak perspektif sekali kan gitu. Jadi berdasarkan prinsip yang ada di gambar perspektif ini, jarak dan batas tertentu itu perlu kita tentukan untuk menggambar perspektif ini. Jadi mana sih yang tidak akan terlihat atau yang biasanya disebut dengan titik buta, mana yang akan terlihat. Nah pengetahuan dasar tentang sudut pandang kemarin yang kita pelajari minggu kemarin itu digunakan dalam gambar perspektif ini. Lalu untuk apa sih fungsi menggambar perspektif ini sebenarnya? Yang pertama adalah kita membutuhkan gambar perspektif ini untuk lebih memberikan gambar kita interaktif yang lebih tinggi, atau kita bisa memperlihatkan benda-benda yang luas. Maksudnya kalau kita gambar biasa itu kan kalau flat banget itu kelihatan kalau misalnya tidak ada interaktif di sana kan ya, tidak ada jarak, tidak ada volume seperti itu. Lalu menggambar perspektif ini juga bisa digunakan untuk menggambar interior bangunan. Jadi kalau kalian nanti mau mendalami pekerjaan misalnya, setelah ini kalian mau kuliah lagi nih ke
desain interior atau mungkin arsitektur begitu ya, sekolah lagi begitu ya, itu kalian punya basic ini untuk menggambar bangunan, atau mungkin kalian cuma mau belajar menggambar untuk ilustrasi misalnya kayak gitu. Jadi dia digunakan untuk memperlihat sudut pandang dari segi mata manusia. Lalu gambar perspektif ini juga bisa digunakan untuk memahami prinsip dasar dari membuat gambar ilustrasi. Di sini banyak yang suka ilustrasi ya, kemarin kita sudah ngobrol. Jadi ini adalah bentuk dari dasar kalian untuk mau menggambar apa kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis gambar dari perspektif ini sendiri ya. Sama seperti gambar sudut pandang kemarin ada 3 ya. Nah sekarang itu juga ada 3. Yang pertama adalah titik hilang. Yang satu maksudnya 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Tadi saya sudah menyebutkan ya bahwa kita tuh punya jarak tertentu yang digunakan untuk melihat seberapa jauh alat pandang kita kan ya. Jadi ada beberapa jenis gambar perspektif di sini sama seperti gambar sudut pandang kemarin ya. Jadi di sini juga ada 3 gambar perspektif atau jenis gambar perspektif. Dilihat dari titik hilangnya. Titik hilang itu apa nih? Titik hilang itu adalah dimana kalian menempatkan sebuah titik sebagai garis batas gambar kalian. Jadi waktu kalian menentukan titik itu gambar kalian benar-benar udah hilang, tidak bisa dilihat, begitu. Lalu jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama adalah 1 titik hilang, yang kedua adalah 2 titik hilang, dan yang ketiga adalah 3 titik hilang. Jadi apa sih yang disebut dengan gambar perspektif 1 titik hilang itu? Kalian hanya menggunakan 1 poin titik untuk batas pandang kalian. Sebenarnya objek itu nanti akan mengarah ke titik tersebut. Hilangnya ada di mana? Biasanya disampaikan atau ditetapkan di bagian tengah. Tapi ada juga ya yang dari samping kanan, ada yang samping kiri, atau atas kanan, atau atas kiri, begitu. Jadi terserah kalian menentukan. Dan titik hilang ini boleh sekali tidak kalian gambar di lembar kerja kalian. Jadi misalnya titik hilang kalian itu ada di samping atau di luar garis lembar kerja kalian, itu boleh banget. Yang penting 1 titik hilang. Jadi hanya 1 titiknya, bisa dipahami ya. Jadi nanti digambar titiknya, ditentukan titiknya, lalu garis yang kita gunakan untuk menggambar perspektif ini itu adalah garis-garis yang menuju titik itu, kayak gitu. Nanti kita akan pelajari lagi melalui video ya. Lalu ini biasanya digunakan untuk menggambar detail dari sebuah pemandangan yang memang menuju titik-titik hilang tertentu, misalnya kayak lorong kayak gitu ya. Atau mungkin kalau kalian lagi di perkotaan atau di pedesaan gitu, biasanya ngelihat gunung ya. Kalian pernah kan ya gambar gunung? Dulu waktu kecil pasti ada gambar gunung terus ada jalan. Nah itu perspektif 1 sebenarnya. Cuman pada masa itu kalian belum punya pengetahuan yang lebih. Jadi gambar kalian pasti rumah, gunung, sawah, sama jalan kan gitu ya. Nah ini enggak. Jadi kalian bisa menentukan 1 titik dulu seperti yang ada di gambar itu. Lalu kalian tarik garis dari bentuk-bentuk tertentu itu tadi ke titik hilangnya. Jadi gantung ya, kalau misalnya perkotaan ya berarti semua garisnya bangunan itu harus sama. Bukan berarti bangunannya harus sama tingginya ya, tapi setidaknya kalau tinggi dari bangunan itu ditarik ke titik hilang itu muncul. Jadi nggak mungkin datar ya, pasti turun ke bawah atau naik ke atas. Itu. Ini adalah contoh dari gambar perspektif 1 titik hilang ya. Jadi ini kalau di dalam ruangan, kemudian ada yang di luar ruangan. Gambar yang di sini, ini adalah mata kucing ya. Jadi kita bisa lihat dari bawah. Ini adalah hasil dari udah 1 titik hilang, terus sudut pandangnya dari bawah. Jadi yang makin besar adalah yang bagian paling bawah. Ke atas makin ke prinsipnya, dimana kalian itu nanti akan menentukan titik hilang dulu. Kalau ini biasanya 2 ya. Karena kalau tadi cuma 1 biasanya ada di tengah. Nah kalau 2 itu biasanya kalian bisa menentukan kanan dan kiri. Entah itu di atas, entah itu di bawah ya. Karena kalau misalnya di kanan semua atau di kiri semua ya perspektifnya jadi tidak kelihatan dengan baik ya. Begitu. Kemudian
biasanya gambar-gambar seperti ini digunakan untuk kalau kalian datang ke mall. Kita sering lihat ini nggak sih, miniatur bangunan dari itu ya, pakuannya. Nah itu kalian bisa pakai ya untuk dua titik hilang. Karena semakin ke sana dia akan semakin mengecil, semakin ke kiri juga akan semakin kecil kan gitu ya. Nah itu adalah penggunaan gambar perspektif. Jadi kalian biasanya menggunakan ini untuk menggambarkan pemandangan, bisa perkotaan, bisa pedesaan dan lain sebagainya, di mana dua titik hilangnya itu berada di kanan dan kiri. Harus sama ya, tapi ya yang satu di bawah satu di atas juga nggak bisa. Jadi harus menentukan mau di atas, mau di tengah, atau mau di bawah, begitu. Prinsipnya sama, kalian tentukan dulu titiknya, kemudian kalian tarik garis menuju ke kanan dan ke kiri supaya gambar kalian itu bisa kalian istilahnya sesuaikan dengan titik hilang kalian tersebut. Ini adalah contoh dari penerapan gambar perspektif dua titik hilang. Jadi biasanya bentuknya kayak segitiga begitu ya, yang kanan dan kiri. Kalau yang kanan ini tidak terlihat jalan di antara lorong-lorongnya, tapi kalau yang kiri itu kelihatan jalannya. Jadi sebenarnya sampai mana sih batasan gambar perspektif itu yang menentukan kalian sendiri ya. Gak bisa kalau misalnya kalian gak punya patokan. Nanti kalau gak punya patokan kalian akan bingung, aku ini gambar dari mana kayak gitu ya. Jadi tentukan dulu. Lalu gambar perspektif 3 titik hilang, sama juga biasanya ini tuh menentukan titik hilangnya dulu. Bedanya kalau di gambar 3 titik hilang ini ada beberapa hal yang kelihatannya agak tidak rasional karena bentuknya akan mengecil pada bagian tertentu gitu. Biasanya kanan dan kiri itu akan tetap dipertahankan. Nah, yang berubah itu mau dari titik bawah atau titik atasnya kayak gitu ya. Jadi kalian bisa pakai prinsip yang sama. Dan bentuknya biasanya kayak segitiga juga. Dan tapi ini lebih kayak mengerucut gitu loh. Karena bagian tertentunya itu akan kelihatan mengecil. Untuk gambar perspektif 3 titik hilang ini sama, kalian tentukan dulu titiknya, kemudian kalian tarik garisnya menuju titik-titik itu dan harus terhubung ya titiknya. Jadi kayak 1, 2, 3 itu harus terhubung semua. Kalau misalnya di atasnya berarti bentuknya segitiga begini gitu ya, bisa dipahami ya. Itu biasanya juga digunakan untuk interior yang lebih luas. Ini adalah contohnya. Jadi ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Dari atas tadi ada sudut pandang mata apa? Iya, mata elang atau mata burung. Kalau dari bawah? Iya. Terus kita akan kembali ke, maksud saya akan berpindah ke video ya. Ini adalah video yang bisa kalian lihat ya. Jadi ini adalah teknik cara menggambar perspektif landscape dengan 1 titik hilang. Jadi dimulai dulu dari kalian menentukan gambar, atau maksudnya yang sering kita sebut dengan alas gambar kita atau pembalas kerja kita ya. Nah kalau ini kita pakai 1 titik hilang dulu. Seperti yang saya sebutkan ya, itu biasanya menentukan 1 titik dulu. Silakan disimak dulu. Jadi kalian bisa gambar objek-objeknya, pepohonannya begitu ya. Kemudian dari pepohonan itu kita bisa gambar jalannya seperti yang ada di video. Oke, begitu ya videonya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan Marcelino. Biasanya gambar perspektif itu digunakan untuk pengaplikasian apa dalam DKV? Oke, untuk pertanyaan Marcelino tadi yang mengenai gambar perspektif itu biasanya digunakan apa sih dalam DKV? Nah, kalian kan sudah belajar media pemasaran ya. Terus kalian nanti juga akan belajar ilustrasi. Kalian akan belajar yang paling kalian suka ini pasti ya, komik ya kan, storytelling ya kan, materi yang bakal paling kalian bahagiain gitu ya. Nah itu bisa digunakan Mas Edu. Jadi ketika kalian gambar misalnya, kalian bikin latar belakang cerita tertentu gitu ya. Kalian kan pasti bikin sudut pandang dari semua objek kan ya. Misalnya dari Mas Elino lagi di kelas nih sama Jen gitu, lagi ngobrol. Berarti kan kalian bisa menentukan titik hilang itu tadi untuk digunakan gitu. Atau kalau misalnya kalian bikin posternya mengenai mungkin kampanye gitu ya, mengenai kebersihan lingkungan. Nah pasti kan kalian menggambarkan perspektif
perspektif juga kan ya mengenai lingkungan yang kotor itu kayak gimana, terus gimana dampaknya kan gitu ya. Itu bisa dipakai juga. Jadi sebenarnya gambar perspektif ini sangat luas dan bisa dipakai di semua lini desain gitu ya. Kemudian sekarang kita beralih ke tugasnya. Kalau sudah memahami semua, kita pindah ke tugas. Sudah ya? Paham semuanya ya? Iya. Kecuali mahasiswa saya pasti pintar-pintar semua. Jadi yang pertama adalah tugas. Nah ini adalah part yang paling kalian sukai ya kan? Bilang aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Oke, yang pertama akan kita praktekkan pada hari ini atau minggu ini itu adalah gambar perspektif 1 titik hilang dulu ya. Ini yang paling mudah, yang paling easy kalau kata Jen ya. Nah 1 titik hilang ini adalah sudut pandang yang kita pakai dalam prakteknya, maksudnya itu nanti kalian bisa pilih manusia atau normal ya, kemudian burung ataupun kucing. Nah nanti kalian bisa tambahkan arsiran di bagian finishing kalian supaya nanti gambarnya kelihatan lebih hidup lagi dengan memperlihatkan atau meng-highlight gitu ya, gelap terangnya gitu ya. Kemudian nanti jangan lupa kalian tuliskan identitas menggunakan tabel karya yang sudah saya share di Vkampus ada, di Civitas ada, kemudian di bagian Google Drive yang linknya saya berikan ke kalian itu juga ada, gitu ya. Selamat menikmati. Kemudian kalian ini saya kasih waktu 30 menit untuk cari pemandangan di luar kampus kita ya kan. Siapa yang lapar? Nah nanti laparnya setelah itu ya. Jadi jangan melipir ke kantin, ntar saya tahu ya, nggak boleh ya. Jadi boleh kalau misalnya kalian mau ke lantai 8, ke lantai 6, silahkan kalian gunakan fasilitas yang ada atau mungkin ke depan kampus ya, kan itu ada pemandangan bagus tuh. Kampus kita kan jalan di depannya ada belokan 2 arah itu ya. Nah, silahkan kalian bisa pakai itu, tapi saya kasih waktu 30 menit aja. Kalian bisa rekam pakai mata, bisa kalian rekam pakai handphone kalian atau gadget kalian apapun itu. Nanti saya tunggu lagi kembali ke kelas, gitu ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Kalian bisa keluar untuk mencari objek. Silakan. Oke, kita selesai. Kita berada di ujung dari perkuliahan dan pertemuan kita hari ini. Setelah nanti kalian selesai mengumpulkan tugas, bisa absen ke saya ya. Sekarang saya mau tanya dulu, kesimpulan untuk setelah hari ini, kelas kita ini apa? Ada yang mau ngomong dulu, siapa? Saya. Ya, silakan. Kesimpulannya, gambar perspektif ini membantu kita agar gambar jadi lebih berdimensi, terus lebih proporsional lagi, dan jadinya lebih hidup lagi. Oke, terima kasih ya Ainul. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga kita diberi kemudahan lagi, diberi kesehatan lagi supaya kita bisa tetap melakukan perkuliahan di minggu depan. Terima kasih ya semuanya. Selamat siang, sehat selalu semua.